Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Dimas Bayu Sajiwo dan teman saya Salsa Nur Akila akan memaparkan pembahasan mengenai Impact Based Forecasting for Early Action. Beberapa hal yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah apa itu IBF dan mengapa IBF itu penting. Kemudian siapa itu user dan apa yang mereka butuhkan. Lalu apa itu risk atau bahaya. Kemudian apa itu impact to reduce. Dan bagaimana kita perlu mengembangkan sistem IBF ini, termasuk dengan siapa kolaborasi dilakukan, dan untuk apa dilakukan kolaborasi. Lalu akan dibahas juga mengenai tentang diseminasi IBF dan verifikasi serta pengembangan IBF itu sendiri. Perakiraan berbasis dampak memungkinkan tindakan antisipatif dan merevolusi respon terhadap krisis cuaca dan iklim, memungkinkan organisasi dan individu di seluruh dunia untuk mengantisipasi dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa cuaca dan iklim. Lalu bagaimana alur sistem IBF ini? Alur dari sistem IBF ini diawali dari memahami kebutuhan dari warning untuk early action, kemudian membentuk partnership dan kolaborasi, menilai suatu resiko, kemudian mengidentifikasi dan memprioritaskan dampak yang mungkin terjadi. Dilanjutkan dengan memperkirakan bahaya, di mana akan didefinisikan likelihood dari dampaknya dan menentukan level dari dampaknya. Setelah sebuah perakiraan terbentuk, selanjutnya adalah bagaimana hasil dari perakiraan dikomunikasikan dan didiseminasikan sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan tindakan awal atau early action. Setelah itu, barulah hasil dari IBF ini akan direview, diverifikasi, dan dikembangkan dari hasil review dan verifikasi. Dengan mengembangkan perakiraan berbasis dampak, produsen perakiraan dan peringatan memberikan informasi penting untuk membantu mengurangi dampak yang mengancam jiwa. Program Pangan Dunia menghitung bahwa melepaskan dana kepada masyarakat dan individu yang rentan menjelang peristiwa cuaca atau iklim yang berpotensi menghancurkan, memungkinkan tindakan yang menyelamatkan nyawa, mata pencaharian, serta properti. Selanjutnya, faktor internal yang akan mempengaruhi baik buruknya kualitas dari IBF itu sendiri adalah bagaimana kita memahami user, kemudian memahami bahaya dan dampak yang akan terjadi, kemudian adanya partnership dan kolaborasi, dan yang paling utama adalah bagaimana produksi dari IBF itu sendiri. Keempat hal ini akan saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas dari IBF. Yang pertama adalah memahami user. Apa itu user? User adalah pengguna dari jasa yang akan kita produksi. Dalam hal ini adalah mereka yang menggunakan IBF. Bisa itu dari masyarakat atau sebuah organisasi. Penting bagi pengembang IBF untuk menganalisa apa yang user butuhkan. Kemudian warning dan forecast yang dibuat apakah sudah sesuai dengan user? Pengguna mungkin tidak mengetahui perakiraan dan peringatan yang sudah ada yang mungkin memberikan tingkat detail yang mereka butuhkan. Lalu ada warning dan forecast mana yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan user? Ini dimaksudkan beberapa perakiraan dan peringatan yang ada mungkin perlu mengubah cara informasi disajikan atau menyertakan data tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Mengubah perakiraan atau peringatan berbasis dampak ini menjadi perakiraan yang lebih relatif sederhana. Itu hanya membutuhkan data dan informasi tambahan dari organisasi terkait. Kemudian yang terakhir adalah apa yang dibutuhkan agar warning dan forecast dapat sesuai dengan kebutuhan user. Faktor selanjutnya adalah memahami bahaya dan dampak. Pertimbangan potensi bahaya di masa depan dan dampak yang mungkin terjadi harus dimasukkan ke dalam pengembangan IBF. Ini berarti model IBF harus diperbarui secara berkala. Misal dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau AI yang disarankan untuk melatih kembali algoritmenya saat data baru tersedia. Di sini, kemajuan baru dalam ilmu data seperti streaming data dapat memungkinkan pelatihan ulang yang hampir otomatis. Faktor selanjutnya adalah mengembangkan layanan perakiraan berbasis dampak membutuhkan partnership dan kolaborasi. Organisasi dapat membantu mengidentifikasi dampak yang paling menjadi perhatian, menilai persyaratan pengguna,
dan memahami bahaya yang mendorong dampak tersebut. Pendekatan kolaboratif yang kuat menyatukan produsen informasi cuaca iklim dan risiko dengan mereka yang menggunakan informasi tersebut untuk membuat sebuah keputusan. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengembangkan persyaratan pengguna seperti lokakarya, survei, wawancara, dan kelompok kerja teknis untuk menganalisis dan mengembangkan persyaratan menjadi perakiraan berbasis dampak. Jika diperlukan, adanya fasilitator eksternal dan para pakar riset dibutuhkan untuk mendukung organisasi mitra yang dapat mempertajam pertanyaan yang perlu diajukan terkait teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Faktor selanjutnya adalah memproduksi layanan perakiraan berbasis dampak, di mana perakiraan berbasis dampak dan produksi peringatan bergantung pada berbagai sumber daya dan kemampuan dari perakirawan. Yang pertama adalah memilih bahaya yang diawali dari bahaya paling sederhana. Berfokus pada suatu bahaya di satu sektor ketika memulai akan memungkinkan proses peramalan berbasis dampak berkembang tanpa kesulitan tambahan dalam mengatasi multibahaya dan persyaratan pengguna yang saling bertentangan. Layanan hidrologi dan meteorologi nasional serta organisasi mitra harus bekerja dengan pengguna untuk menentukan bahaya mana yang harus diprioritaskan. Lalu selanjutnya adalah menentukan tingkat dampak, di mana dalam perakiraan dan peringatan berbasis dampak yang ada, menghitung tingkat dampak memerlukan penggabungan informasi dari permodelan, peristiwa masa lalu atau historinya, dan analisis risiko. Kemudian menentukan likelihood dampak, di mana menentukan likelihood dampak ini adalah alat penting bagi pembuat keputusan. Memberikan penilaian kemungkinan dampak yang akan terjadi, memungkinkan organisasi yang aktif sebelum peristiwa cuaca atau iklim ini terjadi untuk menilai biaya sosial ekonomi dan manfaat yang terkait dengan bertindak lebih awal terhadap biaya jika daripada tidak melakukan apa-apa. Untuk menentukan seberapa besar kemungkinan dampaknya, baik ketidakpastian dalam perakiraan hidrometeorologis maupun ketidakpastian dalam data kerentanan dan keterpaparan perlu dipertimbangkan. Selanjutnya adalah verifikasi perakiraan, di mana tanpa verifikasi, hasil perakiraan tidak dapat dianggap dipercaya. Untuk mengembangkannya, responden harus tahu apakah perakiraan tersebut memberikan informasi yang akurat tentang kemungkinan suatu peristiwa dan dampaknya. Idealnya, verifikasi perakiraan menggunakan beberapa jenis data dan sumber data. Adapun beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam verifikasi seperti perakiraan sebelumnya, kemudian ada pengamatan sebelumnya yang bersifat apa yang sebenarnya terjadi, kemudian ada data historis dari dampak bencana. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsa Nur Akila. Terima kasih. Selanjutnya, dalam memproduksi perakiraan cuaca berbasis dampak terdapat 6 tahapan. Yang pertama, memilih sebuah bahaya atau risiko yang akan terjadi. Berfokus pada satu bahaya dan satu sektor akan memungkinkan proses prediksi cuaca berbasis dampak untuk berkembang tanpa adanya kesulitan tambahan dan menangani multi hazard. Resiko berbahaya dapat terjadi dalam rentang waktu yang berbeda, seasonal, monthly, daily, atau bahkan dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa kasus, ketersediaan data dan kondisi geografis akan menjadi faktor penentu dalam bahaya dan pemilihan lokasi. Yang kedua, menentukan level atau tingkat dampaknya. Pemodelan menggabungkan perakiraan besarnya bahaya dengan kerentanan dan data paparan untuk menentukan potensi seberapa parah dampak tersebut terjadi. Analisis peristiwa masa lalu mengorelasikan informasi dari peristiwa masa lalu dengan besarnya bahaya yang terjadi selama peristiwa yang sama. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengestimasikan potensi dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menentukan likelihood dari dampaknya. Kemungkinan dampak merupakan tools penting untuk menentukan sebuah keputusan atau membuat keputusan. Memberikan asesmen kemungkinan dampak sebelum peristiwa cuaca atau iklim tersebut terjadi berguna untuk beberapa organisasi.
seperti menghitung biaya dan benefit terkait tindakan dini. Yang keempat yaitu verifikasi. Tanpa adanya verifikasi, hasil perakiraan tidak dapat dipercaya atau tidak dapat dipertimbangkan. Idealnya, verifikasi perakiraan menggunakan beberapa jenis data dan sumber data, yaitu historical forecast, historical observation, dan historical data tentang dampak cuaca. Semakin banyak data yang digunakan selama evaluasi, semakin meningkat pula kepercayaan dalam skill perakiraannya. Yang kelima, penyajian dan komunikasi resiko merupakan inti dari perakiraan atau peringatan berbasis dampak. Ini penting bahwa setiap organisasi yang terlibat memahami siapa yang bertanggung jawab untuk menghasilkan informasi risiko, bagaimana informasi digunakan dalam perakiraan, dan bagaimana informasi risiko dikomunikasikan kepada organisasi lain dan anggota masyarakat. Matriks risiko dan pemetaan risiko adalah dua tools yang sering digunakan untuk mengkomunikasikan risiko. Yang terakhir, menggabungkan waktu dan update. Kita ketahui bahwa perakiraan dan bahaya yang terjadi memiliki rentang waktu atau time step yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu adanya penggabungan waktu dan update. Selanjutnya adalah faktor eksternal, di mana terdapat dua faktor eksternal yaitu komunikasi dan diseminasi IBF. Selanjutnya accountability, verifikasi, archive, dan review. Yang pertama yaitu komunikasi dan diseminasi perakiraan dan peringatan berbasis dampak, di mana terdapat 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, what to communicate, apa yang perlu dikomunikasikan. Yang kedua, desain dari IBF sendiri. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, komunikasi resiko. Yang kelima, skenario komunikasi IBF seperti what is the best message to communicating forecast and warning. Kemudian yang keenam adalah mengkomunikasikan terkait uncertainty atau ketidakpastian. Dapat kita ketahui pada tabel 7 di mana terdapat beberapa pertanyaan yang biasa disampaikan oleh user terkait impact based forecast dan warning. Selanjutnya adalah accountability, verification, archive, dan review. Perakiraan dan peringatan berbasis dampak memiliki implikasi yang lebih besar dalam hal pertanggungjawaban secara hukum dan politik daripada perakiraan cuaca biasanya. Misalnya, layanan dan mitra hidrologi dan meteorologi memiliki akuntabilitas sebagai produsen dan penerbit perakiraan kepada pengguna atau user. Sedangkan pemerintah juga memiliki akuntabilitas sebagai pemberi mandat dan lembaga pendanaan untuk layanan perakiraan berbasis dampak. Kemudian verifikasi. Verifikasi memberikan wawasan penting tentang keakuratan dan efektivitas EBF, serta mendorong adanya peningkatan. Skema verifikasi perlu menilai apakah perakiraan atau peringatan berbasis dampak memberikan informasi yang efektif kepada audiens yang dituju. Karena mengingat tujuan dari IBF sendiri yaitu untuk mitigasi dan tindakan dini, sehingga mengurangi dampak yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu social monitoring tools. Pemantauan media sosial juga dapat digunakan untuk menilai persepsi publik tentang perakiraan dan peringatan. Memasukkan sentimen audiens dari media sosial dapat meningkatkan perakiraan dan peringatan berbasis dampak. Kemudian yang terakhir yaitu survei dan feedback. Dengan adanya survei setelah perakiraan peristiwa cuaca atau yang terjadi, dapat membantu menentukan seberapa baik perakiraan dan peringatan berbasis dampak dilakukan. Selanjutnya, kami melakukan survei terhadap IBF milik BMKG, yaitu BMKG Signature, di mana terdapat lebih dari 30 partisipan, dan berikut adalah pertanyaan yang termasuk dalam survei kami. Dan berikut adalah hasil dari survei kami. Yang pertama, untuk
status dari partisipan sendiri, 89,5% adalah seorang mahasiswa dan 10,5% adalah umum, yaitu dari seorang yang pekerja. Kemudian, apakah mereka mengetahui BMKG? Sebagian besar dari partisipan kami mengetahui tentang BMKG dan hanya 7,9% yang tidak mengetahui tentang BMKG. Pertanyaan selanjutnya ialah seberapa sering mereka mengakses informasi perakiraan cuaca. Hampir sebagian besar dari partisipan sudah pernah atau sering untuk mengakses informasi perakiraan cuaca dan hanya sekitar 7,9 atau sekitar 3 partisipan yang jarang untuk mengakses informasi perakiraan cuaca. Selanjutnya adalah apakah mereka mengetahui tentang IBF dan apakah mereka mengetahui tentang BMKG Signature. Untuk hasilnya sama, di mana 50% Selanjutnya adalah apa yang mereka pikirkan atau pendapat mereka terkait BMKG Signature. Di sini kami menyediakan 5 skala, di mana skala 1 yaitu tidak informatif dan skala kelima sangat informatif. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan yang mengakses BMKG Signature berpendapat bahwa BMKG Signature cukup informatif. Dan kami juga meminta saran dan kritikan terkait BMKG Signature sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya sehingga bisa menjadi lebih baik. Mereka berpendapat bahwa yang pertama, perlu adanya peningkatan kecepatan loading web BMKG Signature. Kenapa? Karena ketika kita mengakses atau membuka BMKG Signature membutuhkan waktu yang lama untuk loading websitenya, sehingga hal tersebut memakan waktu dari user. Yang kedua, tampilan dan navigasi lebih user friendly, di mana hal tersebut memudahkan user untuk membukanya. Apalagi ketika mereka baru pertama kali membuka atau mengakses dari BMKG Signature, sehingga mereka lebih cepat untuk memahaminya. Yang ketiga, memberi tata cara penggunaan website agar memudahkan user untuk mengaksesnya. Selain itu, dengan adanya tata cara penggunaan website, kita dapat mendeliver tujuan dari adanya BMKG Signature dan IBF sendiri, sehingga user dapat memahami dan lebih merasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat, dapat dibuat versi aplikasi yang terintegrasi dengan Android dan iOS. Karena kita ketahui bahwa setiap orang tidak setiap waktu untuk mengakses website, terutama untuk website dari BMKG Signature. Sehingga dengan adanya aplikasi Android atau iOS bisa lebih memudahkan dan lebih membantu seperti itu. Kemudian yang terakhir, perlu adanya diseminasi yang lebih luas kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa BMKG Signature dan IBF sendiri merupakan pengembangan yang cukup baik dan sangat baik untuk BMKG, sehingga perlu adanya diseminasi ke masyarakat yang lebih luas, sehingga dari masyarakat sendiri dapat merasakan manfaatnya dan dapat menggunakannya dengan baik. Mungkin sekian pemaparan mengenai integrated forecast baik untuk survei dan materinya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah berpartisipasi dalam survei kami. See you on the next project. Thank you.